Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penyakit lisan yang ke-10, al-la'nun. Wal-la'nu lahu ma'nayani. Laknat mempunyai dua makna. Ahaduhuma bimakna sabbi. Yang pertama yakni asab atau celaan, cacian. Wasani bimakna at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Yang kedua maknanya adalah tord, diusir, keluar atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'nul mu'mini min kabairid dunubi fa fi sahihil Bukhari an-Sabita bin Dhahaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin merupakan dosa besar. Dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sabit bin Ad-Dhahaq mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaknat seorang mukmin maka seakan-akan dia membunuhnya. Wa qawluhu fa huwa ka qatlihi qala al-hafidhu li annahu idza la'anahu fa ka'annahu da'a 'alaihi bil halaki. Sabda beliau fa huwa ka qatlihi, maka seakan-akan dia membunuhnya. Berkata al-hafidh li annahu, karena idza la'anahu, ketika seseorang itu melaknat seorang mukmin, faka'annahu da'a alaihi bil halaki, seakan-akan dia sedang mendoakan bagi muslim saudaranya bil halaki, dengan kebinasaan. Wa wal-la'nu laisa min khisalil mu'minina, dan laknat itu bukanlah dari sifat perilaku seorang mukmin. Rawal Bukhari fil Adabil Mufradi min hadisi Abdullah bin Mas'udin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Wa dzakarahul walidu fi sahihil musnad. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Adabul Mufrad dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah seorang muslim mukmin yang suka mencela, bukan juga yang suka melaknat, serta bukan suka yang fahish, berbicara kotor, jorok, walal badi'i. Disebutkan juga oleh Syekh Mukbil dalam Sahih Musnad. Wal-la'nu la yakunu minas syuhada'i alladhina yashhaduna anna rasulahum balagha ar-risalata wala minal ladhina yashfa'una indallahi fi talabil maghfirati lil abdi. Dan tukang laknat tidak termasuk wal-la'an, orang yang suka melaknat ini tidak termasuk di antara para syuhada, para orang yang bersaksi bahwasanya Rasul mereka telah menyampaikan risalah, dan juga bukan termasuk orang yang memberi yasfauna, memberi syafaat di sisi Allah untuk memintakan ampunan bagi hamba-hambanya. Sabata fi sahihi Muslimin an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunul la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamati. Telah sabit di dalam Sahih Muslim bahwa dari sahabat Abi Darda, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi syuhada pada hari kiamat. Wala'nu laisa min sifatis siddiqina fa fi Muslimin an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yambagi li siddiqin an yakuna la'anan. Dan
juga suka melaknat bukanlah sifat dari para siddiq. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak sepantasnya la yang bagi orang yang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Wala'ana man la yastahiqqul la'na yarji'u 'alal qaili, rawa Abu Dawud fi sunanihi. Wala'ana man la yastahiqqul la'na yarji'u 'alal qaili, rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadisi Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila samai fadughlaqu abwabus samai dunnaha thumma tahbitu ilal ardi fatakhudhu yaminatan wa yasratatan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Dan melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Darda bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya seorang jika melaknat sesuatu maka laknat itu akan naik ke langit, kemudian tertutuplah pintu langit yang di hadapannya, lalu jatuhlah ia ke bumi, ke kiri, ke kanan, dan jika ia tidak mendapat tempat yang berkenan maka laknat itu kembali kepada yang dilaknat jika memang pantas untuk menerimanya. Namun jika tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. وهذا الحديث قال الحافظ في الفتح سنده جيد وله شاهد من حديث ابن مسعود بسند حسن وآخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقة ولكنه أعلى bil irsali, pembahasan hadis ya. Wa minal asbabil lati ju'ilatin nisa'u aktsaru ahlin nari kasratul la'ni, dan diantara sebab-sebab yang menjadikan allati ja'alatin nisa menjadikan wanita itu sebagai penduduk ahli neraka yang paling banyak, yakni karena mereka banyak melaknat. Fattaqillaha wa la taj'alil la'ana 'ala lisanika fabadu niswati tal'anu kulla man ghadabat alaihi sawa'an kana waladan aw zawjan aw hayawanan aw ghaira dhalika. Maka bertakwalah pada Allah, jangan engkau menjadikan laknat itu senantiasa ada pada lisanmu, karena sebagian wanita itu senantiasa melaknat apa saja membuat dia marah. Apakah itu sawa'an kana waladan, bisa jadi anaknya, atau zaujan, suaminya, atau hewan, atau selainnya. Wala yajuzu la'nul kafiri al-hayyi faqad kana sababu nuzuli qaulillahi ta'ala laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun.
annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i raka'atil akhirati qala Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu. Rawahul Bukhari fi tafsiri min hadisi Ibni Umar. Dan tidak boleh la yajusu, ya janganlah tidak boleh la yajusu berarti tidak boleh melaknat orang kafir yang hidup, masih hidup, karena asbabun nuzul firman Allah Ta'ala, ya laisa laka minal amri syai'un an yatuba, bukanlah perkaranya, bukanlah kekuasaanmu atas suatu perkara, au yatuba, bisa jadi mereka bertaubat, alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Annahu sallallahu alaihi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir, yakni i'tidal, beliau berkata Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan fulan fulan, ya, gembong kafirin. Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu. Rawahul Bukhari fi tafsiri min hadis Ibni Umar. Wala ba'sa bila'nil usati minal muslimina ghairil muayyan ghaira minal muslimina ghairil muayyanina. Faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mutawassilata wal washimata wal mustawshimata wal mutafallijat lil husni wal mughayyirati khalqallah. Dan tidak mengapa untuk melaknat orang-orang pelaku maksiat dari kalangan muslimin tanpa menunjuk secara muayyan tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya, wanita yang membuat tato dan minta ditato, serta wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dan juga yang merubah ciptaan Allah. Wa anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i birijali. Beliau juga melaknat orang yang menyerupai, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Wa ghairu dzalika katsirun. Wa yajuzu la'nul kafiril muayyanil mayyiti libayani halihi linnasi walil maslahati syar'iyyati. Amma idza lam yakun hunaka maslahatun syar'iyyatun fala yajuzu. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari min hadisi Aisyah. Dan juga diperbolehkan untuk melaknat orang kafir secara tertentu, ya, kafir tertentu yang sudah meninggal. Untuk menjelaskan libayani halihi linnas, menjelaskan keadaannya pada manusia dan untuk kemaslahatan syar'iyah. Adapun jika tidak terdapat maslahat syar'iyah maka tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, jangan kalian mencaci maki orang yang telah meninggal mati, ya, karena mereka telah mempersembahkan apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Diriwayatkan
dari diriwayatkan Al-Bukhari dari hadis bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib.